Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah Pak RT nih. Ini anaknya Pak RT agak gelap dikit ya, gini nih. Prio Sambodo. Yo, iya. Itu doang ya, dua suku kata ya. Iya. Masa sih? Enggak ada lagi. Enggak ada. Jadi enggak bawa nama bokap ya. Prio Sambodo apa Sutarman itu enggak Bawa ya? nama bokap Sutarman doang. Enggak asik kayaknya. Iya. No jadi Gak ada marga. beneran kan? Bokap Aman lagi sholat isya kan. Oh, bentar lagi balik dong ya. Enggak, udah balik. Oh, dia sepedanya udah balik. Jadi Mario ini temen gang. Iya. Nah, bokapnya RT. Nah, gue sekretarisnya gitu. Gimana yuk kabar yuk? Baik ya. Sejak PPKM jarang keluar-keluar juga ya kayaknya. Ya, jarang sih. Iya. Jarang ya, paling ke kantor. Kantor Futsal. futsal. Lu gawe di Mandiri masih ya? Iya, masih. Masih WiFi enak ya? WFO sih sekarang udah. Oh, udah selang-seling ya? Sejak PPKM yang terakhir. Dari awal sih, Mang. Kan perbankan itu sektor industrial Oh, iya, yang deh. boleh buka. Iya. Jadi tetap ada WFO-nya ya, Iya, cuman gantian. gantian. Lama juga tuh ya. Berapa tahun ya? Di mana ini? Mandiri. Di Mandirinya. Ya, udah 6 tahun. 6 tahunan ini ya. Nah, lu tuh punya nama panggilan yang lain gak sih selain Prio? Banyak sih. Banyak ya. Dari Nada apa aja tuh? ya beda-beda. Pas SMP dipanggil Jawa, Terus SMA dipanggil Jamet. kenapa? Oh Iya, gitu. SD SD nggak ada. SD tetap Prio ya. Biasa manggilnya Rio, nama Prio dipanggil Iya, Rio. Iya. Iya. Nah, gue sekarang juga manggil lo Rio. Ya, iya. Nah, SMP Panggilan. kenapa Jawa ya? Nah, nggak tahu tuh, dari ada guru gue dulu. Udah Heeh. gara-gara nama gue Prio Sambodo, Heeh. ya udah jadinya. Oh, Jawa. iya. Sambodo tuh Jawa banget lah ya. Iya, pokoknya ada yang belakangnya Jawa. Gue bilang Cristiano Ronaldo juga Jawa dong. Cristiano Ronaldo, Iya. Juninho, Roberto. Gue orang Brazil pak, katanya gitu. Kalau Jawa lo. Jadi itu berlanjut SMP dipanggilnya Jawa ya. Iya. Sama Cimbrin sih dulu, SMP juga dipanggil Cimbrin. Nah, itu kenapa Cimbrin? Ya ada orang apa namanya, satu temen lah suka manggil itu gara-gara apa ya, gangannya dia sih. Gangannya dia? Iya, pokoknya kalau ada orang apa namanya, ya nggak tahu lah, tahu dia nyeletuk aja Cimbrin gitu. Ya udah, jadi ya boleh juga nih gue pakai aja. SMP tuh. SMP. Masuk SMA Masuk SMA ya nggak ada, biasa aja panggilannya. Rio juga. Iya. Enggak jamet itu tadi enggak. Oh, Jametnya pas ada temen cewek lah, manggilnya Jamet, gara-gara itu juga nama juga panggilnya Jamet jadinya. Di kuliahan enggak ada. Kuliah nggak ada Rio sih. ya. Jadi lo SD-nya di Serdang 09 ya. Iya. SMP di 93. SMP 93. SMA-nya Di Libel 15. 15 Jakarta Utara ya. 93 tuh Gunung Sari. Iya, jadi gue selama hidup tuh mengelilingi kota Jakarta. Jadi SD di pusat, Asik. SMP melipir ke barat kan, tuh deket barat kan Jakarta. Ya bisa lah, dikit-dikit lah, tipis-tipis. Masih pusat juga. Masih pusat. SMA itu Utara. utara. Kuliah di timur. STI kan, Romangun. Iya. Nah, terus kerja Jakarta Selatan. Jakarta Barat pernah, sebelum di Mandiri gue kan di konsultan pajak. Oh, Itu di oke. Tanjung Duren. Tanjung Duren di barat tuh ya. Iya, Jakarta Barat kan Tanjung Duren. Jadi udah nyobain 5 wilayah DKI Iya, ya. 5 wilayah menetap dalam tahunan, 1 tahunan. Dalam kurun waktu lo usia itu, lo 30 ada ya, Weh? Enggak, gue 28. 28 ya, belum.
Nah, SMA di Libels, Jakarta Utara. Terus mental ke timur, stay Romangun. Iya. Ngambil jurusan apa lu? Akuntansi. Oh, akuntansi, ekonomi akuntansi. Lulus tepat ya? Kayaknya lu mah tepat lo, orang-orang tepat. Iya. Lebih cepat malah. Gue 3,5 tahun. Wih, keren berarti. Habis semester pendek. Iya, benar-benar. Jadi munduran dikit kali ya? Iya, kali. Biar ada mata. Nah, agak mendingan nih. Iya, berarti tadi kita pas di bawahnya soalnya. Iya. Nah, dari semua tempat ya, yang menurut lo SD, SMP, SMA, kuliah, yang paling berkesan Kuliah ya. Kenapa ya? ya gue nemuin teman-teman yang nggak biasa aja pasti kuliah. Kayak lo dateng nih, tahu masih ngumpul di RTM, tau kan RTM, ruang tunggu mahasiswa. Oke. Mau kelas gitu kan, Iya. mau masuk kelas nunggu RTM. Gue biasanya kan tebit tuh, jadi kalau mau masuk tuh agak tipis-tipis, pas-pasan. Terus Ketika teman-teman malas masuk, tahu gila aja, tahu puncak aja yuk, puncak jalan ke puncak. nggak jadi kuliah dong? Gak jadi. Gokil. Kayak gitu tuh, semester awal sih 1 sampai 3 lah kayak gitu. IPK gue 2 waktu itu, di bawah 2, 1,9, 2. Sadis. Ya kayak gitu kerjaannya. Males kuliah ke teman-teman orang-orang Baru gokil ya, lah. gokil. Dan juga circle baru, jadinya Iya. wah, memperkenalkan diri baru gitu. Wah, asik Iya. banget tuh ya. Iya, pokoknya ya asiknya yang di kuliah sih. Kuliah ya. Karena lo menemukan dunia baru ya. Ya kayak teman-teman yang Gokil. Frekuensi. satu pemahaman. Satu frekuensi. Ya males. Sering banget bolak-balik puncak ke orang gila. Tapi lo dapat IPK 2 diomelin nggak? Nyokap gue nggak tahu, kan nggak bilang, nggak pernah nanya juga anaknya kuliah IPK-nya Masa sih? berapa. Iya, Keren banget sih. iya nggak pernah nanya. Cuma kan nggak tahu, mungkin ya nggak tahu kan nyokap gue. Nah, tapi Nggak. lo bisa ngubernya gimana? Kan lo 3,5 Iya, tahun. semester pendek. Oh, oke. Semester Semester pendeknya- pendeknya lo uber tuh di situ Iya. ya. Gue juga apa namanya, yang 1 sampai 3 itu parah-parah nilainya, yang kayak D gitu. Maksudnya yang kalau lo C kan masih diambang tuh, bisa Ya. diulang atau enggak kan terserah kan. Ya. Nah, kalau gue kan kayak D, E Banyak gitu. D-nya. Banyak yang di DO gitu dari Remedial ya. iya, banyak yang di DO, jadi kayak lo nggak masuk berapa kali, ya udah lo E gitu. Ya kan, nah ada beberapa mata kuliah yang gak gue senengin, ya gue selalu cabut sama teman-teman gue itu. Kayak tahu ya puncak atau futsal gitu. Nggak jelas lah. Tapi lo kuliah di ekonomi tuh lo merasa passion lo bukan sih sebenarnya? Enggak. Enggak ya? Gue kan sebelumnya kuliah di Gunadarma. Gue tuh iya, dari pernah ya? ya gue dulu dari SMA tuh emang pengen banget IT. Oh, Emang gue oke. passion gue IT apa namanya. Nah, terus di Gunadarma itu gue ditawarin beasiswa. Jadi dapat beasiswa di Gunadarma, tapi dites dulu karena IPS nggak bisa masuk kalau nggak salah di IT itu, harus IPA. Oh, siapa? Nah gue PS, akhirnya gue masuk. Nah pas waktu itu zaman begal kalau nggak salah ya, Depok itu tuh. Nah nyokap gue nggak ngizinin, jadi gue pengen ngekos, capek pulang balik Depok. Karena lo di Gundar yang di Iya, Depok. di Depok. Gitu. Udah akhirnya keluar, terus nyari kampus lain udah pada tutup. Nah yang buka itu doang. Yang buka stay sama BSI kalau nggak salah. BSI. Iya gue ingat, stay sama BSI. Nah, kalau BSI informatika, terus pas gue lihat kelasnya itu kayak ruko. Iya. Gue kan hobi futsal ya. Iya. Nah hobi bola dulu, pengennya yang ada lapangan kampus gue gitu. Ya pas masuk nih apaan, futsalnya nggak ada, lapangan nggak ada, parkirnya di jembatan tuh di Salemba tuh, udah nggak BSI nyaman Salemba lah. ya? Iya, nggak nyaman lah gue di situ. Ya udah, gue akhirnya nyari kampus, ya dapet si stay itu. Kebetulan katanya reputasinya bagus, Bagus, masih Timur. akreditasi A. Keren nih. Udah gue masuk sih. Nggak pernah terlintas tetangganya ya, Jayabaya gitu. Gue nggak
nggak tahu cewek. Nggak tahu ya. Wah lo gak sopan lo, jadi banyak terkenal itu. Nggak, salah gue nyari kampus juga yang Tebit itu udah masa Oh penutupan. udah mepet-mepet Iya, ya. jadi siapa nih yang buka gitu kan. Iya, iya Dapat info dari saudara, katanya dia yang dulu masih di STI nanya ke temennya, STI masih buka gak? Masih. Udah gue di situ aja. Tapi emang nggak wrong sih lo di stay, maksudnya dia bagus emang stay itu. Iya sih. Keren lah dia. Lumayan lah. Gue nggak nyesel. Gue punya banyak temen juga tuh di stay itu. Iya. Di fotografi sama di PA-nya sih. Kalau nggak salah apa namanya gue Sakuntala ya, kalau nggak salah ya. Sakuntala bukan fotografi itu. Enggak ya, iya PA-nya. PA Sakuntala kan. Iya, Sakuntala. Kalau itunya fotografinya HMPI. Ya, Ya HMPI ya. Iya. Karena dekat gue sering main dulu sana. Gitu. Jadi passion lo tuh sebenarnya IT ya. Cuman akhirnya lo kecemplung di ekonomi, ya udahlah ya. Gitu. Mau gimana lagi? Sekarang masuk sama pekerjaan lo ya. Ya masuk nggak masuk ya. Iya, gue misalnya mau keluar juga nyari, kalau jasa gue kan akuntansi. Iya. Ya, nah sedangkan gue di bank itu nggak belajar akuntansi sekarang, lebih ke keuangan. Nah, kan kalau keluar tuh nggak bisa jadi akuntan dong gue. Betul. Ya, paling jadi finance gitu. Iya ya, karena lo di situ ya jadinya ya. Iya, jadi kan nggak ngerti kayak laporan keuangan masih ngerti lah, cuman kayak ya basic ya akuntansinya lah ya, udah nggak kena lagi di situ jadi di kerjaannya. Oh iya. Lo kenakalan apa ya yang paling brutal? Yang menurut lo nih, gila nih selama masa hidupku ini kenakalan gue yang paling brutal, tapi orang rumah nggak tahu. Gue itu sih yang paling gila sih SMP sih gue. Iya sih SMP. Gue agak nggak mengakui gue di 93 sih sebenarnya. Itu masa suram selama gue sekolah, dan gue nggak kenal orang-orangnya sampai sekarang, kayak cuman paling si Sadam gitu, teman-teman karena tetangga kan. Iya, cuma nggak mau nginget juga, suram banget itu. Jadi gue dulu itu pernah, kalau nggak salah itu dah dulu kan zamannya ulang tahun lo ribut kan. Iya. Nah, ulang tahun sekolahan tuh ya. Iya, dulu SMP 10 sama SMP 228 Boston sama Captun. Sumur Batu berarti. Ya, itu ulang tahun. Nah, dulu itu pusat itu yang megang itu 93. Pas zaman gua, pokoknya yang paling kuat lah. Iya. Nah, itu udah dibilangin tuh sama pentolannya masuk. Gua kan waktu itu kelas 3 masa. Iya, masuk ke ruangan gitu. Nanti kumpul di tempat 93 tuh Pomal. Tempat buat ngumpul. Base campnya tuh situ tuh emang. Ya, kumpul di Pomal gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya gue kejebak sih. Gue tuh pas waktu lagi kayak gitu nggak ada info bahwa bakal ngumpul di Pomal. Gue lagi nggak ada pas di kelas itu, pas lagi pengumuman gitu, gue nggak ada. Lo nggak tahu tuh ya? Ya, gue lagi ngapain gitu, lupa gue lah ya, nggak tahu lah. Nah, terus balik, emang gue biasa lewat Pomal tuh. Pas balik gue sepi banget di Pomal. Pas gue balik, ternyata mau ada tawuran di situ, pantas aja sepi kan. Nah ya udah gue dipanggil kan, gue kejebak tuh di situ. Gue kalau nggak salah yang ngumpul tuh cuma yang manggil orang. Siapa? Yang manggil siapa? Yang manggil apa? Oh, pentolan nih. 93. Iya. Terus. Nah, yang datang tuh cuma 11 orang. Lo bayangin 11 orang lawan gabungan Depul sama Captun. Terus Ajar benar-benar kayak serigala hitam lah, 11 orang lawan. Gak, gue udah males banget sih ngebayangin itu. Ya, terus ya udah gue kejebak kan. Ajar gue nggak mau kabur gimana. Kebetulan pentolannya juga ada teman gue. Nah, udah gue diajak, udah sama gue aja lo. Gue males Hendra ikut ini, namanya Hendra. Males gue ngikut-ngikut. Emang gue nggak suka kan tawuran. Ya udah, akhirnya gue ikut, dan itu tuh nungguin di rel kereta kalau nggak salah. Rel kereta mana? Rel kereta Kemayoran. Oh, Kemayoran. Tapi yang bonsai. Oh, yang bonsai. Ya. Ya udah di situ. Udah pada nyediain
apa BR. namanya BR apa gitu, gue suruh megang BR. Itu pertama kali dalam hidup gue sih. Maksudnya tawuran megang BR biasa cuman batu-batu gitu nembak dari belakang kan. Iya. Biasa dulu. Jadi lu bawa Ya, BR. ini gue udah bawa BR nih. Apa ya BR waktu itu? Lu bawa Itu yang celurit gitu. celurit. Pokoknya celurit deh, satu-satu megang tuh 11 orang, satu-satu bayar. Sebenarnya dia bawa banyak temen gue. Cuman yang datang 11 orang kan. Udahlah, orang gue nggak ngerti ya dulu kayak tawuran itu janjian gitu. Jadi kayak ya kita udah janjian nih mau tawuran gitu kan. Iya. Nggak bisa dibatalin anjir. Masa lu cabut gitu kan. Iya iya. Gue nggak ngerti tuh konsep tawuran dulu. Kayak janjian udah ditentuin titik lokasinya di bonsai, udah kita nungguin sambil duduk-duduk. Itu sampai sekarang kayak gitu. Iya. Apalagi sekarang DM-an gitu. Iya, gue sering nonton apa sih kayak 86 gitu ya. Apa Brip tuh Ambarita gitu. Suka ngecekin handphone yang nongkrong-nongkrong tawuran, mereka ternyata janjian. Tapi sebenarnya tuh udah dari zaman dulu itu. Iya. Kayak gitu. Iya, gue nggak tahu tuh kalau kayak gitu. Iya. Zaman lo apa sih? Kan apa gadget nih? SMP Nah, tuh. gue SMP nggak megang gadget. Nah, terus kok bisa Nah, itu janjian dia ya? nggak tahu, makanya Temen-temen kali ya? mungkin dari mulut ke mulut disampaikan kali. SMP lo belum megang gadget ya? Belum, SMP belum. Nah terus tawuran tadi akhirnya kejadian tuh, Ya, bentrok. nungguin, gue masih berdoa aja jangan dateng lo anjir, jangan dateng. Gue dateng lah, udah kayak orang sekampung deh dateng, pokoknya nunjuk. Gue udah gemeteran kan. Udah maju, gue di belakang aja sambil nimpukin ada batu-batu rel tuh. Yeah. Gak berani maju, gue yang maju temen gue nih berlima pokoknya. Lo kayak film action gitu guys, gue nontonnya tuh kayak film action. Jadi yang lain tuh kayak nyorak-nyorakin di belakang gitu, yang berantem tuh ojek-ojekannya doang. Iya. Ini sekampung nih, kalau lo dikerubutin juga gue mati gitu. Ini kayak lo nyorak-nyorakin gitu-gitu nembuk-nembuk batu. Ngomporin Iya. doang ya. Ya cuman nahannya cuman berapa menit, akhirnya juga teman gue ada yang kebacok, udah Oh dari 11 orang tuh ada yang kena satu. ada yang kebacok, pada lari kan. Cabut Gue dong kebacok, akhirnya. lari, gue juga lari. Nah ini nih yang maksud gue, yang menurut gue tuh epic banget. Gue lari ke rumah-rumah warga tuh, dikejar-kejar pokoknya rumah-rumah warga, gang, sampai manjat-manjat kamar mandi. Dulu masih ada kamar mandi belakang tau gak? Iya, Kayak tahu, rumahnya tahu. Mas Pendi tuh waktu itu Iya. kan sebelum dibangun tuh rumahnya siapa? Si Mas Yadi Mas gitu Yadi, kan, ah. belakangnya ada kamar mandi Iya. gitu, sebelahnya gang kan. Iya. Sampai gue masuk situ manjat-manjat kamar mandi. Pokoknya nggak tahu deh, gue kayak parkour aja manjat. Saking paniknya kan Itu sendirian. daerah gitu. Bungur ya, daerah Bungur. Iya, berarti. Bungur kan padat penduduk Iya, kayak gitu kan. betul. Banyak Gua- gang-gang juga. Iya, gue manjat-manjat kamar mandi, gue inget tuh manjat-manjat. Kejar-kejar gue, akhirnya ditolongin sama tukang warung. Sampai maghrib gue di situ. Diamanin lah ya. Iya, pokoknya gue bilang, gue kan panik banget kan. Terus Iya. nggak tahu mungkin warga Bungur udah kebiasa ya. Gue Sering. dipanggil, iya. Gue dipanggil. Sini masuk gitu kan. Masuk, ya udah. Soalnya yang lainnya ngejar-ngejar gue, rame, gue sendirian kan. Gue misah tuh sama teman-teman gue, nggak tahu gue udah panik kan. Udah ya. BR-nya gimana? Ya gue lepas aja. Gue ngapain Pas lari bawa cabut mobil? itu BR Iya. langsung lo buang. Gue aja. lempar aja ke seberang-seberang itu tuh. Apa namanya? Kan ada pagar tuh, gue lempar aja pagar gitu. Akhirnya gimana lo bisa lolos? Ya itu diselamatin sama ibu-ibu. Kayak gue dulu tuh pas istirahat ya ke situ beli jajan gitu-gitulah, warung sih. Gue sampai maghrib baru kan, bentroknya tuh jam 2-an gitu misalnya. Maghrib baru gue keluar tuh. Ya udah. Baliknya kayak biasa naik bis. Minum. Sama. Gue juga nih kayaknya ngeteh dulu. Aduh, thank you. Ngeteh nih, mantap. Nah, waktu zaman lo tuh masih ada bis ini ya. P11. Lo naiknya apaan tuh bisnya dulu Metro Mini? P11 ya. Nah, lu balik naik P11 lagi tuh akhirnya tuh. Malam gue balik. Ya, habis maghrib lah. di rumah panik lah ya. Lo kan gak biasa pulang jam segitu gitu kan. Tanyain kemana gitu. Terus apa keterangan lo ke rumah? Bangnya main.
Dan itu berarti jadi rahasia lo sampai hari ini. Iya. Mudah-mudahan Pak RT nonton ya, ini anaknya udah bandel nih, megang-megang celurit. Iya itu. Terus sekali-sekalinya lo ya, Iya, ada yang lebih parah sih. ada yang lebih parah lagi. Iya itu yang gua tapi itu epic. Kalau ini gua takut. Jadi pernah diajak nongkrong dulu kan di Benyamin Sueb tuh, pinggir-pinggiran belum ada gerbangnya tuh. Benyamin Sueb sebelah mana nih? Benyamin Sueb yang ondel-ondel, yang lurusan itu kan sekarang dipagar tuh. Iya. Buat pohon-pohon. Iya. Nah dulu nggak dipagar. Nah gue dulu main tuh sama temen gue yang jagoan ini. Masih SMP juga nih ceritanya. Ya, masih main ke situ, ternyata ada temennya dia yang jagoan, yang pentolan, yang satu lagi tuh manggil. Oh ternyata lagi pakai sabu sama yang lain-lain nih. Itu gue takut di situ. Tapi ini nggak ada hubungannya sama tawuran ya? Enggak, gue waktu itu mau dicekokin gitu kan, pakai disuntik. Gue takut kan sama jarum suntik. Yes. Udahlah, gue kabur di situ. Ya, bener-bener lari gitu ya? Ya enggak, melipir aja, nggak lari banget gitu. Mendik cabut. Iya, mendik cabut. Enggak, gue takut itu. Nggak pernah pakai barang gituan kan. Apalagi jarum suntik. Sama gembel soalnya dia. Makanya. Iya. Gila itu. Nah, lu emang nggak ngerokok ya? Ngerokok dulu gue. Oh pernah ngerokok ya? Gue ngerokok kuliah. Oh. Sampai kerja gawe. Dari kuliah sampai gawe ngerokok. Tapi kalau narkoba nggak ya sama sekali ya? Enggak. Minum sekali lah ya. ada lah ya. Ya waktu SMA lah. Nyobain. Coba Mix. Iya. Kenakalan remaja ya. Iya lah. Nah, rokok berapa tahun ngerokok? Gue dari kuliah sih kalau ngerokok. Kalau yang itunya aktifnya ya. Aktifnya kuliah dari semester berapa ya? Gue udah pertengahan gitulah. Udah pertengahan rokok. Ya 5 tahunan lah. 5 tahun. 3 sampai 4 tahun. Apa yang bisa berhasil lo bikin berhenti? Sekarang berhenti kan? Gue beralih, gue bukan berhenti. Oh, beralih ke vaping. Oh, vaping. Nah, lu nggak nge-vape nih sekarang? Nggak apa-apa kalau mau nge-vape juga. Enggak, Pak. Bebas aja. Enggak gitu ya. Santuy. Iya, gue pas di Mandiri tuh gue ketemu bos cewek. Tim leader lah. Oke. Pokoknya gue kan kalau siang habis istirahat tuh, nggak pas habis istirahat. Biasanya gue ngerokok tuh habis sarapan sama habis makan siang gitu. Habis makan siang tuh gue ngerokok kan, biasa kan habis makan kan enak kan. Asem tuh. Nah, kalau masuk ruangan dia bawa rokok, terus diituin mulu. Nggak mau, lu pokoknya kalau misalnya masuk ke ruangan gue nggak usah ini aja, nggak usah masuk ke ruangan gue gitu, bawa rokok lo gitu. Gue udah pakai parfum supaya bawa rokok nyium gitu. Ya udahlah, gue coba vaping kan. Ya udah akhirnya jadi vaping. Cocok ternyata ya. Iya. Coba dong lihat alat vape lo kayak apaan sih? Ini nih. Coba. Ini ya. Ini harganya berapa nih? Dulu awal pertama beli lengkap 1 juta. Kalau ini apa ini? Liquidnya. Liquidnya ya. 1 juta itu sama liquidnya ini? Udah include ya sama baterai semuanya. Ya dulu masih mahal-mahal kan, masih baru-baru. Terus sekarang mah udah murah, udah ada yang 200-300 kan. Sekarang sekitaran berapa? 200-300an. Ya 500. Untuk yang tipe kayak lo nih. Ya buat kayak gue 500 udah PSK lah. Paket siap kebul namanya PSK. Asik. Iya seriusan, orang kalau vaping ngomongnya gitu, PSK tuh ya, paket siap kebul. Udah tinggal ngisep aja lah. 500.000 ya? Range 500 sampai 600 udah bisa lah. Yang bikin dia mahal enggaknya apa sih sebenarnya? Kayaknya sama aja ya bentukannya. Apa bentukannya kali ya? Kayak ada yang beda sih. Kayak ini aja, kayak lu handphone kan lu spesifikasinya apa lebih mahal kan. Nah vaping juga kayak gitu. Nah apa spesifikasinya jadi itu ada, apa? Gue juga nggak ngerti ya.
kok bisa kayak gitu gitu. Baterainya apa? Bukan. Jadi kayak ini, lo ganti mod aja bisa merubah rasa liquid lo. Jadi lo pakai yang murah sama yang mahal itu beda rasanya. Beda ya. Iya, ini kan ada namanya nih, ini RDA namanya. Nah, lo ganti RDA juga bisa mempengaruhi rasanya. Jadi ini kan banyak kondimennya ya. Iya. Ada dalam itu ada kawat. Kesini dong. Iya, Dalamnya ada kawat. Jadi di dalamnya kan ada kawat, ada kapas, nih semua mengaruh nih. Ada kapas yang murah, ada yang kapas yang mahal. Ada kawat yang murah, ada kawat yang mahal, gitu-gitu. Itu semua mempengaruhi rasa. Ya, Karena rasa itu akhirnya jadi naik harganya. iya. Karena lebih soft, lebih apa gitu Iya, ya. misalnya gini, satu liquid itu ada apa ya? Ada 3 layer. Misalnya rasa liquidnya itu mochi, strawberry, green tea gitu. 3 layer. Biasanya kalau yang di apa? Yang murah cuman kerasa mochinya doang, stroberinya tipis, kacangnya malah nggak terasa gitu. Nah kalau lu pakai yang mahal itu semua keluar. Komposisinya pas. Iya, kayak gitu. Ini punya lo termasuk yang mahal nggak? Enggak lah, sedang. Standar tuh. Tapi lo udah komposisi yang tadi lo bilangin udah cukup tuh menurut lo ya. Iya, Gila. itulah udah oke lah. Udah berapa kali ganti alat vape? Gue vape aja nih beli pertama kali sampai sekarang udah ganti-ganti. Sampai sekarang gak ganti-ganti. Enggak, paling ikut liquid Ininya doang. spare partnya ada yang pernah lo ganti nggak? Ada RDA doang. Nah itu gampang nggak nyarinya spare part? Gampang. Udah banyak sekarang Di online banyak ya. Ya, sampai ada komunitasnya segala macam. Iya. Sampai ada store-store-nya. Iya. Store-nya mau banyak sekarang. Iya banyak banget store ya. Iya. Dan itu laku banget ya. Iya lah. Nah, lo kan sebagai seorang apa ya disebutnya vapor apa? Iya, vapers. Vapers. Nah, sebagai seorang vapers, bahayaan mana rokok sama vapor? Sama nge-vape gitu. Enggak ada sih. Enggak ada yang enggak bahaya, dua-duanya bahaya. Oke. Cuman kan tergantung lo nyamannya di mana gitu kan. Oke. Kayak lo enggak bisa lo misalnya ganti nih dari alasan dari rokok ke vape, kayaknya rokok bahaya, gue pengen nge-vape aja lebih aman gitu. Enggak, kan alasan gue bukan itu ganti dari rokok ke vape kan. Karena tadi atasan lo itu Iya, ya. karena sebenarnya dua-duanya bahaya-bahaya aja, sama aja sih. Bahkan yang lebih bahaya pun lo nggak riset sampai ke situ juga ya. Enggak sih, ya nyamannya gue aja sih. Gue ya udah kalau gue nyaman nge-vape gitu. Cuman kalau dibilang ketagihan, gue lebih ketagihan vape daripada rokok. Oh gitu ya? Kayak ya kalau rokok itu lo lagi diem gini nih, kalau mau ngerokok tuh kayak nggak enak nih, gue harus ngopi dulu atau makan dulu gitu. Kalau vape Tuh lo lagi diem aja nih, tuh bisa nge-vape aja. oh gitu ya. Iya. Segitunya ya. Iya, karena nikotinnya kan tinggi banget. Nikotinnya itu vape aja rokok aja 0, berapa Iya, gitu. 0, Vape kan sekian. bisa ada yang 3, ada yang 6. Ah gila. Aku baru tahu loh. Iya. Itu dari liquid itu kan? Berarti nikotinnya itu. Cuman kan kalau vape nggak ada tarnya. Coba bebas tar ya. Iya, Liquid rokok kan ada tarnya tuh yang nempel ke ya ke busanya biasanya tuh. iya yang kuning-kuning itu. Iya, itu tarnya tuh. Iya, gitu. Nggak ada, kalau dibilang bahaya, dulu bahaya kayaknya ya. Gue nggak riset sih, cuman Sama ya, aja sama kayaknya aja. ya. Kurang lebih 11-12 lah ya. Iya. Nah, lu mau sampai kapan nge-vape gitu? Gue udah coba berhenti, cuman gimana ya? Gue pernah seminggu nggak nge-vape nih. Nah, Ya adik gue masih nge-vape kan kurang ajar. Jadi kalau gue lagi main gitu sama adik gue, suges. ya nyobain nih liquid baru. Ya udah gue cobain, lama-lama gue beli lagi ya elah. Kayak bener-bener kecanduan gitu. Kayak ngopi tuh kayak lu nggak ada vape-nya nih gitu. Nggak asik gitu. Iya, kayak ada yang kurang. Tapi orang rumah ngebolehin. Ya pertamanya ngelarang, lama-lama ya udahlah duit-duit lo gitu kan. Oke, berarti diizinnya baru-baru ini juga ya? Ya udah lama sih pas gue gawe kan. Ditambah alasannya tadi ya. Iya, kadang
bokap juga sering ngirimin itu apa namanya, artikel-artikel bukan gitu. artikel Oh, kayak bukan. quotes Oh, yang cuman quotes. kalau artikel kan banyak, Yes. nih quotes gitu, Hmm. rokok vape itu berbahaya gitu-gitu. Hmm. Terus di bawahnya ada hashtagnya pecinta kretek ya dari rokok konvensional nih saling menjatuhkan. Kan ada tuh sumbernya kan, sumbernya pecinta kretek. Berarti ngerokok aja nih. Berarti di situ malah jadi ini ada apa sebutannya tuh, kompetitornya jadi Iya. gitu ya. Oh iya. Jadi dari pecinta-pecintanya. Iya. Ya. Bisnis. Enggak, Tadi ini. kalau di rumah nggak ada yang ngerokok ya, bokap nggak ada yang Bokap ngerokok. dulu ngerokok kan, terus berhenti. Iya, gara-gara itu apa namanya, penyakit. Ada Fadil, Padahal nge-vape kan. tapi dia nggak ngerokok ya. Enggak, apa dia nggak ngerokok. Gue nggak pernah ngeliat ngerokok sih dia. Nggak tahu juga kalau di luar ya. Iya. Jadi kalau di rumah gue tawain rokok nggak mau dia. Waktu gue ngerokok. Lu cukup akur nggak sama adik-adik lo? Sebagai lo anak pertama kan lo? Akur-akur aja. Pura-pura aja. Tapi pernah nggak lo bertengkar? Ya pernah lah kalau itu. Siapa yang paling ngeselin kalau lo lagi ribut? Enggak, gue ribut serius nggak ada. Cuman kalau kesel doang ada. Kayak sama Padil nih, kuliah nggak kelar-kelar. Sama apa namanya, biasanya kalau ribut-ribut kemarin kan bokap agak jengkel juga sih gue kemarin. Soal Kayak bokap kena covid sama nyokap kena covid. Ya dia di kamar aja bantuin kagak, maksud gue ya lo kan bapak sama mak lo juga nih gitu kan. Tapi dia cuek aja. Seenggaknya nanyain kayak lo mau dibantuin apaan, progresnya juga gitu ya. nanya gimana nih, diem di kamar malam malam keluar, udah tahu bokap nyokap kena kan, takutnya kan orang nularin juga kan. Iya. Itu doang sih jengkel. Kalau sama yang perempuan yang paling kecil akur banget malah ya kayaknya. Ya akur lah, lebih akur sama yang kecil sih. Iya, kayaknya juga bisa sama lo lebih manja juga kayaknya. Iya. Ketimbang sama Fadil ya kayaknya ya. Iya. Kelihatannya gitu. Udah selesai belum sih? Semester berapa nih, Sas? Bisa udah ini sih, udah semester akhir, tinggal nunggu wisuda doang. Gue kemarin udah Kesusul ya Fadil. Iya. Fadil tuh arsitektur ya? Apa Iya. sipil sih? Aksi ya. Arsitek ya. Di ini UMY ya? Muhammadiyah. Iya, nama dia. UMY lagi. UMJ ya. Iya, Kalau Nisa di Uangka. Uhamka. Guru berarti Iya, PGSD. PGSD ya. Guru itu. SD. Jauh loh di Hamka sono kan ya. Iya, deket taman Apa sih? Itu ke Taman Mini ya. Iya. Pasar Rebo ya, daerah Pasar Rebo sana. Kalau lo sama bokap menyokap lo lebih dekat kemana ya? Kalau cerita sih ke nyokap biasanya. Untuk hal yang apa? Umum atau lebih private? Umum private sih nyokap sih. Bokap jarang, ya paling kalau ditanya gue jawab gitu. Kalau nyokap tuh lebih kayak nanyanya detail sampai ya detail lah. Detail. Ya udah gue jawab aja. Cuman kan ada hal yang bisa diceritakan, ada yang enggak kan kalau sama nyokap juga kan. Iya pasti. Tapi lebih nyaman ke nyokap lah ya cerita-cerita ya. Iya, kayak biasa lah kalau pasti cowok tuh nyamannya ceritanya ke cewek gak sih? Kalau Iya ke sih. bokap tuh kayak cuek gitu kan, lo nanggepinnya ya udahlah, ya udah terus mau ngapain gitu. Bener-bener sama gitu. Bokap gitu. Rata-rata emang. Iya. Nah, di usia lo yang 28, Iya. lo sarjana udah selesai, ya kan, kuliah, kerja, udah enak lah, mandiri, 6 tahun udah tetap gitu. Jabatan juga nggak mungkin lo level staff, tapi nggak tahu juga. Staff lah. Masih staff ya. Tapi setidaknya udah punya label 6 tahun dengan karyawan tetap. Iya. Ya udahlah. Banyak barang yang udah lo bisa beli hari Ya ini. itu dia yang bersyukurnya. Bersyukurnya. Ya, Nah, apa yang belum lo bisa wujudin ke orang rumah lo, orang tua lo lah khususnya? menikah. Tapi kan dalam waktu dekat ya. Insya Allah. Ya kan belum bisa diwujudin kan. Iya.
Iya kan, ini Nikah. nanyanya belum bisa diwujudin kan. Iya betul. Iya. Nikah ya. Iya. Tapi udah progres ke sana kan. Ya udah sih. Ya alhamdulillah. Inilah. OTW. OTW. Mau punya anak berapa loh kalau udah nikah? Wah itu gak tahu. Sedih kasihnya aja lah. Dan kemampuan finansial juga sama ngurusin kan. Kalau ya nanti kan itu kesepakatan mungkin. Kalau sekarang sih belum bisa bilang. Maksudnya udah yang punya anak berapa nggak tahu. Cuman lihat kan anak kalau misalnya banyak juga nggak diurus kan malah repot kan. Maksudnya ngeliat keuangan juga. Kasihan juga anaknya jadinya. Selain impian lo buat ngebagiin orang tua lo nikah, apa ada lagi nggak? Ya sih, gue pengen naikin haji cuman belum ada duitnya. Bokap pengen banget naik haji soalnya, cuman lagi kondisi kayak gini juga nggak bisa kan, belum bisa. Terbatas. Iya. Bahkan kalau haji malah belum. Kemarin tahun Iya, ini kan belum ada. makanya belum ada. Kalau umroh kan katanya gue pernah tanya mau umroh lagi, enggak, lu langsung aja sayang duitnya, mendingan haji aja gitu katanya. Karena banyak udah Ya, umroh ya, umroh. bokapnya lo udah umroh ya. 2000 berapa sih itu? 2017 Belum terlalu lama ya kayaknya. atau 18 gitu. Lagian juga vaksin yang dibolehkan di Saudi tuh di Indonesia cuman Astra doang. Iya. Yang udah Atau di Moderna nih kan mau masuk nih katanya. Heeh. Tahu udah didistribusi apa belum? Moderna setahu gue buat booster deh. Iya, tapi gue lihat di postingannya Anies Baswedan, gubernur Pak Anies, itu buat umum juga ada, cuman kategorinya apa gitu. Gua kurang detail juga bacanya gitu. Iya. Karena nggak minat juga orang udah Sinovac. Ente udah vaksin belum? Udah. Udah 2 apa 1? Udah 2 Sinovac juga. Sinovac dua-duanya. Udah Cuman lengkap kan ya. itu ini nanti bertahannya cuma 6 bulan. Gimana? Dari vaksin lo itu habis kedua itu cuman efektif 6 bulan doang. So, setelah itu Vaksin lagi. waduh, Seriusan? Itu nggak selamanya. Nanti vaksin lagi. yang selamanya itu Moderna. Gue nggak tahu deh yang selamanya, setahu gue ya ini pribadi gue ya. Iya. Ya itu ini yang disebut pandemi vaksin bisnis. Fucking bisnis. Iya emang bener kan? Iya Ya sih. nanti kayak lu vaksin terus gitu berapa tahunan nanti. Ya gue kan nggak tahu kan ini masih batas apa ya dasarnya kan. Iya. Nanti kan diteliti lagi sampai tahu ada yang buat Terbaik seluruh lagi. hidup, seumur hidup. Hidup. Kan nggak tahu lagi, cuman ya gue belum cuan kali ya, cuan dulu lah baru terbitin ini. Waduh. Iya. Ya Sinovac 6 bulan gue baca sih. 6 bulan. Iya, nanti lu vaksin lagi atau gue pernah baca di podcast itu kan udah divaksin, udah semua kena. Jadi kayak masyarakat tuh udah terbiasa gitu. Jadi kayak nanti kayak flu biasa. Kayak kita pilek biasa gitu jadi Cuman ya berarti kemungkinan bener ada obat warungnya nantinya. Iya. Entah tahun berapa gitu ya. jadi ya kan kayak namanya kan ilmu kan gak ada yang tahu kan, pasti benar. diteliti. Ya kalau sekarang mah kita ngikut aja lah, pemerintah bilang apa ya gitu. Iya. Habis kita juga dibenturin nama peraturan kan repot juga gitu. Tahu kritik dikit penjara. Iya. Kayaknya kita udah akhirin dulu nih obrolannya. Makasih banyak yuk ngobrol-obrolannya. Nggak tahu nih bermanfaat apa enggak. Ngalor ngidul kan kita udah bilang tadi janjian. Kita ngobrol apaan? Ngalor ngidul pokoknya. Dari ngobrolin yang dulu sampai yang sekarang. Sebelum tutup ya, lo ada pesan-pesan apaan ya? Ya buat siapa ya? Buat umum lah, buat siapa aja. Kira-kira terkait kondisi apa segala macam bebas. Iya. Apa ya pesennya? Ya udahlah, taatin aja peraturan daripada lu di penjara ya kan. Kritik gua sekarang rezimnya ngeri coy. Oke, ini nggak gue edit ya. Langsung ada tukang bakso nih. Iya. Ada ngomong kayak gitu. Ting 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 gitu.
Berarti udah kayak edit sendiri otomatis. Oke kalau gitu makasih banyak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.